Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Wa qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa zada an-nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah aidan fi hadithihi ragima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salahu wa lam yughfar lahu. Atau di hadis yang lain disebutkan min qabli ay yughfaralah. Ma'asyiral muslimin, para santri, aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, menjelang kita melaksanakan berbuka puasa, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, karunia, rahmat, taufik, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terlebih-lebih lagi nikmat Islam, nikmat luang waktu, nikmat kesehatan yang begitu besar Allah berikan terhadap kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita sebagai seorang hamba. Dan sepatutnya seyogyanya kita mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Ramadan ini menjadi ajang bagi kita, kesempatan bagi kita. Lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan ini, harusnya kita mampu memaksimalkan, mengoptimalkan dan melejitkan potensi amal kebaikan kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Maka seyogyanya bagi seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah titipkan dan Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah tidak meminta bayaran ketika kita menghirup oksigennya Allah. Ketika kita melangkahkan kaki kita, menginjakkan kaki kita di bumi Allah Subhanahu wa taala, sepeser pun Allah tidak meminta bayaran kepada kita. Maka wajib bagi seorang hamba dan sepatutnya sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga selalu terhadiahkan dan kita sanjung tinggikan kepada mahlikal kiram, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, fiqh dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita semuanya adalah umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah sampai nanti kematian datang menjemput kita sehingga kita bertemu Rabb semesta alam Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, para santri, aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, insyaallah kali ini kita sudah sampai di penghujung-penghujung Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan akan segera berlalu. Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Namun yang perlu kita pertanyakan dan harus digarisbawahi adalah, sudahkah kita memiliki bekal ketika nanti Ramadan pergi berlalu meninggalkan kita semuanya? Amalan apa yang sudah kita persiapkan? Mampukah kita di bulan Ramadan sebulan penuh lamanya ini memaksimalkan dan mengoptimalkan amalan ibadah kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma saja ketika kita melalui bulan Ramadan. Ramadan telah mendatangi kita, membersamai kita sebulan penuh lamanya, namun dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Masya Allah, na'udzubillah wa iyadzubillah. Amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan siam Ramadan, menahan haus, dahaga, lapar dalam dirinya dengan penuh keimanan, keikhlasan, serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lampau. Namun ketika tidak ada rasa ikhlas, tidak penuh dengan keimanan, kita tidak mengimani puasa kita saat ini, tidak menimbulkan rasa ikhlas dalam diri kita, hanya untuk melampaskan kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, bagai debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak menjadikan kita sebagai seorang hambanya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan dan memurnikan niat kita lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah jadikan siam ini sebagai tameng untuk kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan siam ini pahalanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertandingi. Masyarul muslimin, para santri, para aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, Ramadan yang segera berakhir ini, Ramadan yang akan meninggalkan kita ini, di detik-detik 10 terakhir bulan Ramadan ini, apakah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebagaimana Rasulullah SAW meningkatkan dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Rasulullah benar-benar sungguh-sungguh bahkan menjauhi para istrinya. Dalam artian kata tidak menggauli istri-istrinya, hanya untuk meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Maka sudah seyogyanya dan sepatutnya, sepantasnya kita sebagai umat Rasulullah SAW mengikuti pola yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Kenapa? Karena di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam tersebut adalah malam-malam yang terbaik dari 10 malam-malam yang lainnya yang sudah Allah janjikan kebaikan di dalamnya. Bahkan di 10 terakhir Ramadan tersebut, Allah jadikan satu malam yang tiada tandingannya dari malam-malam yang lainnya, yang lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun, 83 tahun, bahkan bisa lebih dari 83 tahun tersebut. Masya Allah, jika kita memaknai Ramadan lebih-lebih di 10 malam terakhir ini, kita melejitkan potensi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah niscaya Allah akan memberi ampunannya kepada kita. Terlebih-lebih kita, Masya Allah, antum para nihaiin yang memulai mengikhlaskan dan memberikan waktu antum, meluangkan waktu antum untuk beriktikaf dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menafikan malam-malam yang lainnya, tanpa kita menafikan tempat-tempat yang lainnya, tanpa kita menafikan amalan-amalan yang lainnya, kita bisa meraih bulan Ramadan tanpa harus beriktikaf. Namun dengan beriktikaf adalah upaya kita untuk benar-benar dapat memaksimalkan ibadah kita, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari
Kita ramaikan dan kita galakkan, kita memburu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Masya Allah, ketika kita menggali, mendalami lautan ilmu yang ada di dalam surat Al-Qadar ini, maka kita akan menyadari pahala-pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Dalam artian kata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, secara menyeluruh, secara sempurna Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah selama 23 tahun lamanya. Jumlatan wahidatan. Lalu kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Hasba waqa'iq. Menurut kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Oleh sebabnya Ramadan dijadikan syahrul Quran. Bulan di mana Allah turunkannya Al-Quran. Bulan di mana kita lebih mudah dan bisa membersamai Al-Quran lebih lama daripada hari-hari bulan-bulan yang lainnya. Karena begitu mulianya Ramadan ini. Begitu mulianya 10 malam terakhir yang Allah jadikan ini. Bahkan di situ pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Lalu ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ini adalah bentuk uslub-uslub yang ada yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan. Karena setelahnya Allah akan mengabarkan kabar yang begitu luar biasa. Contohnya, Al-Haqqah, wa mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Ini adalah uslub-uslub yang Allah cantumkan dalam Al-Quran membentuk pertanyaan yang akan dikabarkan setelahnya berita yang begitu besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Maka apa ayat selanjutnya? Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Allah kabarkan ternyata malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana kita mengamalkan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah kita, Allah lipat gandakan seluruhnya. Lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun atau lebih. Amalan tersebut lebih baik dari apa yang kita kerjakan di malam-malam yang lainnya. Masya Allah. Kalaulah bukan karena ini Allah mengampuni kita, maka dengan apa lagi? Ibadah apa lagi yang akan kita buat? Kita tidak menafikan i'tikaf salah satunya merupakan fondasi potensi utama untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita. Lalu pertanyaan besarnya, kapan dan di mana kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan ya, bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ia terdapat di malam-malam ganjil. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil dan setiap tahunnya berpindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil yang lainnya dan seterusnya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun faktanya, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW tidak memilah-milih, tidak membedakan mana malam ganjil, mana malam genap. Tapi Rasulullah bersungguh-sungguh memaksimalkan, melejitkan potensi amal ibadah beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan tanpa memilah-milih, tanpa membeda-bedakan mana malam ganjil, mana malam genap. Tapi Rasulullah terus senantiasa dan kontinu berusaha untuk melejitkan, untuk memaksimalkan amal ibadah beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka selayaknya, seyogyanya, sepatutnya sebagai seorang umatnya Rasulullah SAW, kita sudah mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ini. Agar kita benar-benar memaksimalkan. Makanya salah satu caranya adalah dengan kita beriktikaf, berdiam diri di masjid secara taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di malam-malam inilah
Allah Subhanahu wa taala menurunkan begitu banyak kebaikan. Bahkan di ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat seluruhnya turun ke muka bumi ini, kemudian diikut malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu turun malaikat untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Untuk apa malaikat turun saat itu? Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat takdir manusia per tahunnya, takdir seluruh makhluknya per tiap tahunnya. Allah catat di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di malam itu dijelaskan ya, perkara-perkara amrin hakim yang di dalamnya ada hikmah, yaitu takdir-takdir tahunan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam itu terdapat keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, bahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajar, dari maghrib sampai terbitnya matahari. Masya Allah. Na'udzubillah wa a'yadzubillah, ada seorang hamba yang tidak mampu untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita merupakan termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Raghima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan walam yughfarlah." Atau dalam hadis yang lainnya disebutkan min qabli ay yughfarlah. Raghima anfa rajulin, hinalah, tercelalah, celakalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, yang Ramadan masuk di dalamnya, Ramadan datang kepadanya, Ramadan menghampirinya, Ramadan membersamainya. Summan sholakho, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja, Ramadan pergi meninggalkan ia. Min qabli ayyuk farolah, sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Bukankah Ramadan ini adalah ajang, madrasah, sarana bagi kita untuk memperkuat dan mempertebal iman dan takwa kita. Lihat sekarang ini, mal-mal penuh di mana-mana dengan umat muslim. Memikirkan baju yang baru, pakaian yang baru, makanan yang lezat-lezat. Semua mal-mal penuh. Mereka tidak menghiraukan. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti untuk kita memperbagus, mengoptimalkan dan memaksimalkan amalan ibadah kita di 10 malam Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan ini. Tapi nyatanya dan buktinya mayoritas kita, umat muslim di dunia ini, di 10 hari terakhir Ramadan ini, mereka memenuhi mal-mal yang ada. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa yang terpenting itu adalah bukan pakaian kita, bukan baju yang baru kita, bukan makan-makan yang lezat. Tapi bagaimana setelah Ramadan ini amal ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin bertambah. Bukankah Allah Rasulullah sudah mewanti-wanti kita? Laisal jadid, laisal idu liman labisa jadid, walakinnal idu liman ta'atuhu tajid. Sekarang orang banyak memikirkan tentang hari raya, menyambut Idul Fitri, bagaimana mal-mal dipenuhi, baju-baju diperbaharui. Padahal kita sudah diingatkan bahwa Id itu bukanlah yang memiliki pakaian yang bagus, makanan yang bagus, rumah yang dicet-cet. Akan tetapi liman ta'atuhu tajid. Barang siapa yang setelah Ramadan ini, keluar dari Ramadan ini, meninggalkan Ramadan, ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ketika menyandingkan ayat ini dengan siam, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah ingin setelah kita keluar daripada bulan Ramadan ini, ketakwaan kita semakin meningkat, rasa takut kita kepada Allah semakin meningkat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mengapa Lailatul Qadar
tidak Allah perlihatkan, tidak Allah tentukan waktunya, tidak langsung Allah katakan waktunya di malam 21, di malam 23, tahun ini di malam 27. Tidak. Mengapa dengan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita diuji amalan siapa yang paling baik. Allah tidak melihat kuantitas kita, tapi Allah melihat kualitas amalan kita. Karena kuantitas belum tentu dapat mengimbangi amalan-amalan kita, tapi kualitaslah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka mari jadikan di 10 malam terakhir Ramadan ini, Bapak dan Ibu para santri sekalian, Bapak dan Ibu, mari ajak anak-anak kita untuk beriktikaf, menjadi mu'takifun di masjid-masjid kita, untuk meramaikan masjid, untuk meramaikan suasana masjid dengan beriktikaf. Karena dengan beriktikaf, ketika kita lihat suasana iktikaf, maka kita akan melihat banyak orang-orang yang bersemangat, sehingga membuat diri kita untuk terus bersemangat dan berpacu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menggali seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan yang kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini kembali mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih jangan sia-siakan. Ramadan akan segera berakhir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'alhu ajral ahdi minasyamina iyyah fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Rasulullah mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Jika Engkau menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, faj'alhu marhuman, maka jadikanlah aku sebagai orang-orang yang Engkau sayangi, bukan orang-orang yang Engkau tidak ridhoi. Wala taj'alni mahruman. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Ajal tidak ada, siapa manusia pun yang tahu. Oleh sebabnya perbanyaklah berdoa di 10 malam terakhir Ramadan ini tanpa memilah-milih mana malam ganjil, mana malam genap. Walaupun Lailatul Qadar dari para ulama, jumhur ulama mengatakan ia terdapat di 10 malam terakhir dan terdapat di malam-malam ganjil, tapi setidaknya di seyogyanya kita mengikuti pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan untuk semangat dan mengoptimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dapat memberi wejangan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini tanpa sedikit pun yang Allah kurangi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita menghidupkan bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.